Nanti kita review juga ya. Malam hari ini kita akan bahas tentang rebalancing index MSCI dan juga beberapa saham yang aktif, terus PMI manufaktur China, kondisi ekonomi China, dan banyak hal lain. Oke, kita start dari IHSG dulu. Ya, IHSG hari ini dia ketahan di resisten kuat 7100 dan ini udah jadi target dari beberapa hari kemarin. Kalau kalian ingat, saya dan tim Coach M-Trade tuh ada bilang bakalan bisa sampai 7100 dan ini udah kecapai. Jadi di bulan November naiknya signifikan, nanti kita ngelihat bulan Desember naiknya tidak akan terlalu signifikan lagi. Ya, jadi perlu digarisbawahi di bulan November ini udah signifikan naiknya, di bulan Desember dia sudah tidak signifikan lagi naiknya. Terus kita lihat untuk IHSG-nya hari ini dia naik 0,63% aja. Cuman dia didorong dari beberapa saham. Brand naik 12,24%. Kita mau lihat Brand, apa kabarnya Brand? Hari ini dia naik lagi. Sideways atau konsolidasinya sebenarnya kurang panjang buat Brand. Tapi breakout dari level 6.800 dia bisa lanjut uptrend lagi. Saya sebenarnya expect dia sideways-nya lebih panjang. Supaya apa? Supaya buangin muatan dulu gitu ya. Jadi kayak handuk tuh biar diperas dulu, airnya tuh keluar dulu gitu loh. Nah itu si air-air itu siapa sih? Orang-orang yang cuan dari bawah sini. Jadi kalau sideways-nya semakin panjang tuh biar berganti pemilik dulu ya. Jadi ada seller, ada buyernya tuh biar dia ganti pemilik dulu gitu. Ganti pemilik tuh artinya gimana? Ganti pemilik ya artinya orang yang dulunya punya di bawah cuan ya sekarang jadi jualan, yang beli baru ya pastinya jadi nol lagi gitu. Jadi sama-sama start dari awal posisinya. Nah kalau kayak gitu lebih aman. Tapi ini udah naik, jadi ya menurut aku sih sebenarnya kalau beli sekarang ya agak-agak kurang safe aja. Cuman kalau ditanya masih bisa naik atau enggak dengan kondisi candle seperti ini, bisa naik. Resikonya distribusi ada, dilihat dari sini 2 candle volume gede, kita ngelihat masih ada resiko distribusi, resiko orang-orang profit taking dari bawah. Oke, sekarang kita lihat GoTo. GoTo ini juga market cap-nya cukup besar, hari ini naik sekitar 3,19%. Ada potensi dia kerjasama dengan TikTok, memang menjadi satu sentimen positif. Cuman saya melihat di sini sudah lumayan overbought gitu ya. Jadi ini V-shape recovery, apalagi yang ini. Jadi aku ngelihatnya masih apa ya, susah ngomongnya ya. Aku sih nggak suka pattern begini. Aku lebih sukanya tuh yang ada sideways-nya, yang ada fondasinya cukup kuat gitu. Oke, terus kemudian MTech 4,88% naik hari ini, tadi naik lumayan signifikan. Nah kalau MTech ini dia breakout dari sideways-nya di level 645 bisa sampai ke level 705 dalam rentang waktu pendek. Hari ini market value-nya lumayan gede market value hari ini. Aku matiin komen bentar boleh nggak? Biar nggak distracted, atau aku baca aja ya. Biar nggak distracted sekalian dibaca ya. Tapi komennya random banget. Halo Pak Budi Kaiing. Oke. Hari ini market value-nya sekitar 25,2 triliun. Di transaksi negosiasi cuman 3,2 triliun. Di pasar reguler ini ada 22 triliun. Banyak banget hari ini. AMMN 4,5 triliun, BBCA 1,8 triliun, BBRI 1,1 triliun, Inco 1,1 triliun, dan TLKM 974 miliar. Ya, jadi lumayan gede. Kenapa M-Trade tidak masuk Brand dan AMMN? Aduh, aku mesti ngejelasin ulang. Lebih ke patternnya. Brand itu kan dia naik dari IPO, kita nggak beli saham IPO. Nah sejak IPO itu dia nggak pernah membangun fondasi gitu loh. Jadi kayak kita nggak mau saham yang dia nggak ada fondasi tiba-tiba langsung naik terus gini gitu. Nah kalau ada fondasinya sideways naik itu lebih aman, intinya itu aja lah. Kalau aku
menjelaskan dalam 2 kalimat singkat, tapi sebenarnya basicnya ada di Super Trader. Koneksi aman, nggak putus-putus ya. Aku mau bahas AMMN karena hari ini jadi trending topik, dia masuk ke MSCI dan kita udah infoin beberapa hari yang lalu bahwa AMMN ini potensial masuk ke MSCI. Nah, hari ini tuh candlenya kayak gini. Ini AMMN. Ini candlenya kayak gini nih. Dia jatuh 7,4%, tapi sempat naik sampai level 8325. Yuk kita lihat grafik per menitnya. Ini mulai aktif mulai jam berapa sih? Nah, sebenarnya dia mulai merambat naik tuh di sesi 2. Ini naik terus pelan-pelan sampai closingan tadi. Ini grafik per menitnya. Terus abis itu sorenya closingannya di bawah di sini gitu. Jadi ya hari ini ada yang bilang hari ini ada sesuatu yang baru pertama kali lihat AMMN pre-closing masih ratusan M, pas close tiba-tiba transaction jadi 4,6 triliun. Ya bisa-bisa aja. Kenapa? Investor gede nungguin closing, nungguin confirmation. Dan sore hari tutupannya kayak gini nih harganya dibanting di bawah. Kesimpulannya apa? M-Trade masuk nggak tadi? Harusnya sih nggak. Let me check. Nggak ada. Tadi ada yang udah bilang juga AMMN. Nggak ada. Kenapa? Ya karena secara teknikal memang kita ngelihatnya belum kondusif. Jadi ini tadi ada yang sell on strength di sore hari. Ada sell on news. Kalau diperhatiin, tadi ada yang bilang kan transaksi besar di sore hari. Dan sore hari itu transactionnya langsung dibanting ke bawah. Nah, siapa itu? Ya orang-orang yang cuan lah dari sini. Yang untung dari bawah lah. Maka dari itu kita nggak mau kejar-kejaran. Nggak mau kejar-kejaran kayak brand ini juga nggak mau kejar-kejaran. Itu kan saham IPO. Saham IPO mau naik mau turun kita nunggu dulu sampai dia stabil. Sampai dia sideways-nya stabil. Kalau turun beresiko, kalau naik juga sama beresiko. Beresiko gimana? Beresiko dibanting gitu. IG live aku post di feed lagi udah lama aku nggak ngepost di feed, tapi kadang-kadang aku post di YouTube. Kalau aku pas ngerasa aku nge-live-nya cukup bagus dan cukup edukatif, aku ada masukin ke YouTube. Kalau ngelihat rebalancing MSCI bukan di web IDX, ya di MSCI. AMMN sudah dibahas belum? Baru aja selesai bahas AMMN. Intinya itu pada sell on news. Sore hari bantingannya banyak ya, jualannya banyak di sore hari, jatuh dengan volume transaksi yang cukup besar. Nah, jadi siapa yang jualan? Ya orang-orang yang cuan dari transaksi yang sebelum-sebelumnya. Aku melihat ini sebagai contoh dari sell on news. Oke, aku lanjut ke saham MTech tadi udah dibahas. Jasa Marga. Aku mau bahas Jasa Marga. Oke. Ya, Jasa Marga. Jasa Marga ini dia ketahan area support dan mantul sekitaran sampai ke 4.800, bisa sampai ke 4.950 juga. Oh ya, aku mau bahas Sido. Aku kapan-kapan pengen berkunjung ke Sido.
dan ke perusahaan lainnya pastinya ya. Kemarin senang banget bisa ke Jarum, jadi paling nggak ngerti lah industri rokok itu gimana. Terus ya ini potensi, ini sideways pattern kayak gini sebenarnya masih belum bisa dibilang bullish ya, karena justru malah ini pattern inverse flag. Inverse flag itu apa? Kalau flag itu tanda kelanjutan naik, kalau inverse flag itu tanda kelanjutan turun. Jadi bisa berpotensi untuk lanjut turun. Oke. Kita lagi watch saham SMGR dan ada 2 watchlist lain lagi yang akan diinfo di Mtrade. Nah ini aku bahas kenapa, karena Mtrade sebenarnya udah kasih tahu beberapa hari sebelumnya di 17 November, dan ini ada retracement atau ada pullbacknya cukup bagus. Aku suka banget pattern pullback yang kayak gini, dimana ini tuh ada naik lumayan signifikan dan terus di sini dia retrace. Nah sebenarnya pullback yang bagus, nah ini aku belum pernah jelasin ya dimanapun sebelumnya, dan nanti ini juga akan aku add ke materi super trader juga. Sebentar, aku mau kasih satu kotak gambarnya di mana ya, kotak rectangle. Oke, ini dia. Aku bersihin aja semuanya, remove drawing. Ya, di sini nih pullback yang bagus di area ini. Ini aku ngelihat candle yang naik tinggi ini. Aku lihat ekor yang ada di sini, batasnya di sini, sama ekor yang di bawah. Ekor yang sebelumnya, batasnya di sini nih. Nah ini ekor yang ini. Nah ini pullback area yang bagus. Oke. Gimana industri rokok, kasih tahu dong, kata Kevin Akbar. Oh iya, kemarin aku sempat ke Jarum dan aku sempat ngobrol dengan Pak Martin Hartono. Terus aku sempat nanya tentang tantangan dari industri rokok itu sendiri. Cukai rokok naik gimana nih? Bakalan ngegerus profit nggak? Nah, beliau bilang cukai rokok naik ya harga rokok naik gitu. Terus bakalan ngeganggu penjualan nggak? Ya nggak, kan revenue-nya naik, dari harga jualnya tuh naik, meskipun jumlah batang yang dijual itu tidak bertambah banyak. Dan ya beliau sendiri mengatakan ya itu oke lah gitu. Lebih bagus begitu daripada jumlah batang yang dijual makin bertambah banyak. Ya pastinya kita semua concern ke kesehatan dan beliau juga concern gitu. Jadi kalau saya perhatikan untuk cukai rokok yang naik itu tadi, itu tidak membuat satu hal yang selalu negatif. Itu aku udah bahas di caption IG aku tadi, IG feed tadi. Jarum kapan IPO? Jarum nggak IPO. Oke, ASII coba ya. Verdiko nanya ASII, Sarah Manurung juga nanya ASII, Ren juga nanya ASII, lumayan banyak yang nanya ASII. Ya, ini jatuhnya lumayan, volumenya signifikan. Trader melipir dulu, trader jangan masuk dulu, ini bakalan bisa jatuh semakin dalam sampai ke 5.200 ASI-nya. Kalau buat investor ini malah makin murah valuasinya, dan ini bakalan jadi watchlist di bulan Desember nanti. Besok udah Desember, jadi mungkin beberapa hari lagi ini bisa jadi watchlist. Dan ya kalau mau investasi jangka panjang ini bisa masuk. Cuman ASI ini tantangannya kalau mau investasi jangka panjang, dia ada komoditi di dalamnya, jadi agak-agak siklikal. Jadi kalau diperhatikan di sini gerak harga sahamnya selama beberapa tahun juga dia nggak kemana-mana, kayak naiknya tuh cuman beberapa bulan aja. Sehingga saya mengambil kesimpulan di sini buat Astra International, kalau misalkan
buy-nya Xerox pas valuasinya lagi murah-murah seperti saat ini jualannya pas valuasi mahal juga nggak bisa sampai bertahun-tahun gitu, mungkin hanya beberapa bulan aja. Jatuhnya lebih ke trading dong, ya bisa juga dibilang kayak gitu sih. Jadi ini dari tahun 2000, aku memperhatikan ya dari tahun 2011. Nah, dia tuh udah sempat stock split dulu. Ini aku perhatikan, dia jarang banget melewati level resisten 7.700. Apalagi ngelewatin 9.500 tuh nggak pernah untuk jangka panjangnya. Jadi kalaupun kalian investasi jangka panjang di ASI, sekarang tuh waktu yang cukup oke menurut aku. Tapi jualannya mesti harus perhatiin ini. Resisten 7.000, 7.700, dimana upside-nya atau potensi cuannya kalau dilihat dari saat ini harga sekarang itu masih ada potensi cuan 26% sampai 30 atau 40%. Wah, investasi jangka panjang cuannya cuman 20 sampai 40%. Gimana dong? Itu lebih enak trading saham yang naik turunnya cepat. Nggak salah juga. Tapi kita di sini memperhatikan diversifikasi, terutama yang bermodal banyak. Kalau kamu modalnya gede, modal gede itu berapa? Modal sampai puluhan M, itu semestinya diversifikasinya ke emiten-emiten yang punya size lebih besar juga, market cap gede, dan juga selain market cap gede, itu lebih ke likuiditas dari bid overnya juga gitu. Ya, jadi jangan semuanya ditaruh ke emiten yang naik dalam jangka waktu pendek, kayak arah-arah pendek itu memang tempting banget. Tapi ingat, piramida investing yang aku sempat kasih tahu, piramida investing tuh banyakan yang di bawah, size-nya gede gitu. Jadi kayak Astra International yang sekarang lagi turun-turun. Perhatikan tadi untuk monthly chart beberapa bulan terakhir udah turun terus, bisa sampai ke 5.200. Itu bisa untuk diversifikasi buat kamu yang modalnya besar dan mau jangka panjang. Bahkan modal kecil misalkan cuma punya beberapa juta aja, saya tetap menyarankan tetap ada piramida investing, karena you never know, kadang-kadang lagi belajar menganalisis salah, yang udah jago analisis aja masih bisa salah, apalagi yang masih baru pemula. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang kejebak di AMMN hari ini. Beritanya AMMN masuk, MSCI inclusion, wah masuklah semua. Tapi orang yang berpengalaman, investor atau katakan trader yang berpengalaman, dia udah dapat AMMN dari bawah banget, udah cuan banyak, dan mereka jualan. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kalian mendiversifikasikan aset atau investasi saham kalian tuh dengan strategi piramida, yang di bawah adalah saham-saham untuk long term dan fundamental bagus. Piramida bawah kan jumlahnya lebih besar ya. Itu untuk investasi karena lebih stabil. Dan kalau mau saham yang tipe kayak gini, nah ini lebih ke piramida atas. Nah ini perhatikan aja, kalau kamu rasional, ini orang-orang tuh udah cuan sekitaran 300%-an, bahkan 340%. Ini yang tidak berpengalaman, hari ini masuk, terus diguyur. Sore hari ada transaksi 4,5 triliun, gede banget, bantingan. Nah, mau tahu orang profit taking atau beli lebih banyak mana tuh sebenarnya gampang banget ngelihat di sini. Nah ini chart 1 menitan, ini pas closing, ini jelang sebelum closing aja dia belum jatuh. Nah ini pintar nih, dia setelah closing ini ada bantingan sampai di sini ya. Kalau turun 7% tuh ya ARB, ini bantingan di sini 4,5 triliun. Jadi ya begitulah, langsung dimakan semua. Antrian bayinya tuh langsung dimakan semua, diguyur semuanya gitu. Kira-kira itu. Terus aku mau bagiin tentang, saya mau nanya kalian, Changchong An katanya ASI sengaja dilongsorkan oleh bandarnya sendiri untuk serok bawah di 55, 52 malahan. Belum tentu dilongsorkan sendiri, enggak, karena aku melihat hari ini tuh transaksi lumayan besar. BBCA tuh ada transaksi 1,8 triliun, BBRI 1,1 triliun, Inco 1,1 triliun, tapi Inco cenderung keluar ya. Dan TLKM 974 miliar, ini transaksi lumayan besar. Saya melihat ada
Satu, rebalancing portfolio. Jadi mungkin investor-investor gede mungkin mereka masuk ke beberapa saham perbankan tadi. Kenapa? Alasannya ya wajar aja, saham perbankan itu masih bagus. Emiten perbankan yang for big banks itu masih akan sangat bagus revenue-nya sampai tahun 2024 karena mereka beban bunganya kecil. Sedangkan emiten digital banking ini juga perlu diperhatikan. Digital banking secara bisnis masih akan challenging banget gitu. Tapi kalau aku memperhatikan digital banking ini sudah mulai ada tanda-tanda recovery in terms of harga sahamnya. Nah, salah satu yang kita perhatikan saat ini adalah BBYB yang kemarin sempat kasih cuan lumayan banyak buat M-Trade di jangka pendeknya 40-an%. Sedangkan kalau untuk jangka menengahnya kita sempat cuan 50% dan ini lagi floating mungkin sekitaran 20-an%. Ya benar 26%. Loh kok jangka menengah nggak dijual, kenapa? Because this is expected. Jadi kalau kita ngelihat sideways atau pullback, aku selalu ngelihatnya di sini nih. Ini kan dia naik tinggi, ini ekor yang di atasnya, terus aku tarik di bawah sampai di sini. Nah aku ngelihatnya sampai di sini. Ini ekor di sini. Ini ada satu gap di sini. Ada satu gap likuiditas yang cukup besar. Artinya ada satu transaksi yang cukup besar di area harga 288 sampai 356. Nah, pullback ke area ini atau retracement ke area 288 sampai 356 yang aku kotakin, ini pullback yang masih oke. Ya, jadi masih normal gitu. Jadi nanti kalau yang telat masuk kita di M-Trade kita akan remind begitu ada reversal. Tidak harus sampai ke 288, misalkan di 300 aja udah ada reversal, kita akan remind secara real time. Dan strategi kayak gini nih apakah selalu 100% pasti? Tidak yang 100% pasti. Cuman kita semuanya mainnya based on probability gitu ya. Jadi kalau probability itu bagaimana? Probability ya kita pakainya kayak gini, cara kayak gini banyak cuannya dalam jangka menengah panjang daripada lossnya kayak gitu. Dan aku saranin teman-teman menghitung kinerja trading kalian itu sebaiknya dalam jangka menengah setidaknya beberapa bulan. Aku bukan tipe trader yang hit and run kayak gitu. Aku lebih ke ngehold lumayan lama untuk jangka menengah. Jadi misalkan ini saham BBYB kayak gini, contoh aja nih, aku nggak harusin ini doesn't have to be BBYB, just the pattern. Dia ada satu reversal dan sideways. Pattern ini lebih bagus daripada pattern GoTo yang nggak ada turunnya sama sekali. So this one important. Ini namanya pullback. Ini penting. Ya, waktu itu kita belinya di pullback juga. Jadi kita menunggu pullback yang berikutnya. Trading at pullback kita akan tambahin tuh sebagai materi pembelajaran di Super Trader ke depan tanggal 6 sampai 7. Sebenarnya ini ada yang bilang, ayo Ijo, sebenarnya brand sudah setinggi itu yang masih buy retail atau big fund. Biasanya kalau udah sampai di ketinggian itu yang banyak beli itu retail. Nah, cara taunya gimana? Retail atau smart money, kita bilangnya smart money aja ya, atau ya smart money kan, smart money itu nggak harus bandar, kadang-kadang benar-benar investor. Jadi perhatikan di sini, kalau mau tahu smart money yang beli itu pasti volume transaksinya besar. Kenapa? Karena brand ini market cap-nya gede, yang bisa bikin dia gap up di sini. Ini ada liquidity gap naik seperti ini, gede banget, dan ini jualan gede. Ini juga institusi, ini smart money, uang gede. Nah, kalau yang kayak gini-gini, ini smart money-nya dia lagi nggak activity, kecil-kecil kayak gini. Nah, terus kalian bisa simpulin sendiri dong. Aku zoom in chart-nya. Di sini tuh, ini kira-kira yang jualan smart money, big money, atau retail? Big money dong. Terus sekarang kalian lihat big money-nya tuh dia belanjanya di harga segini udah cuan 300%. Menurutmu udah habis belum barangnya? Kalau menurut aku sih belum habis gitu. Dan hari ini naik lumayan tinggi ya, apakah smart money yang sengaja ngebeli biar naik? Ya mungkin saja, bisa jadi. Kenapa? Karena volume transaksinya besar.
Tapi kamu mesti ingat, meskipun mereka beli di sini, mereka tuh udah punya posisi di bawah yang banyak. Jika mereka orang yang sama ya, saya nggak tahu apakah ini mereka orang yang sama atau beda. Kalau mereka masih mau narik lagi sampai ke 84 ya suka-suka mereka, mereka cuan. Resikonya di retail, biasanya kalau retail kepancing ikut-ikutan bisa jadi kayak AMMN. So, kita lebih banyak antisipatifnya M-Trade. Kenapa? Karena kita melihat trading itu lebih ke jangka menengah panjang, kita ngukur kinerjanya, bukan dalam sekali hit and run aja. Oke, aku di luar M-Trade kita kan mulai ada edukasi trading, karena trading itu sangat luas. Strateginya sama, secara teknikal itu mirip, strategi trading mirip. Ada bedanya sih sebenarnya, penerapannya tuh beda, tapi basicnya tuh sama. Lebih ke US stocks, crypto, dan dan forex, tapi di luar M-Trade. Jadi teman-teman bisa mungkin tongkrongin aja IG live aku atau YouTube personal aku gitu, YouTube Ellen May gitu. Kalau di M-Trade we're not doing US stock, crypto, dan kawan-kawan. Nah, kenapa kita bikin edukasi ini? Bukan untuk mengencourage kalian ke sana, tapi untuk membantu kalian yang banyak nanya tentang itu supaya teman-teman juga terlindungi di sini. Terus aku juga nanti tahun 2024 akan membantu teman-teman untuk yang ingin melakukan financial planning. Siapa di sini yang duitnya masuk terus keluar terus, susah nabung, susah berinvestasi, ngumpulin duit, apalagi menambah aset? Saya nggak tahu sih. Jadi duitnya hilang terus, boncos terus gitu. Investasi juga hilang terus. Itu kenapa? Nanti tahun depan kita akan bantuin ya. Oke, gitu aja teman-teman, dan see you tomorrow di morning briefing M-Trade jam 8.15. Semoga bermanfaat. Salam profit. Dah.